Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan wow, kita sudah masuk dalam bulan Februari. Mari kita ambil waktu sejenak untuk meninjau kembali apa yang kami lakukan selama bulan Januari. Apa benar-benar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana dan kehendak yang Tuhan miliki bagi kita? Ada hal-hal yang kita memang rencanakan dan kami dapat lakukan. Atau bagaimana bulan Januari ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kami telah lakukan di dalam bulan Januari. Yang tidak benar kita benarkan, yang tidak baik kita memperbaiki. Ya. Makanya firman Tuhan juga diberikan kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, kemarin saya sudah mulai bicara tentang Roma pasal yang ke-12 dan saya berkata bahwa dalam bulan ini saya mau berfokus kepada apa yang dicantumkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini dan setiap hal yang kita akan pelajari lebih dalam lagi dalam waktunya yang kita renungkan. Ya, apa yang dimaksud dengan firman yang disampaikan oleh Paulus kepada umatnya di Roma. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hal yang pertama yang dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, sekali lagi saya ingin baca hanya ayat 9 saja ya daripada Roma pasal yang ke-12. Dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi hari ini kita mau berfokus kepada jauhi yang jahat. Ya, artinya bahwa kita jangan sampai kita meniru kejahatan ini, jangan sampai kita mengikuti. Ya, apakah itu pemikiran jahat, tingkah laku yang jahat, perkataan yang jahat, ya. Ada banyak hal yang di dalam firman Tuhan yang dicantumkan tentang hal-hal yang jahat yang harusnya kita tidak lakukan. Berapa bulan yang lalu kita bahas tentang Tuhan benci dosa dan kita lihat ada 7 hal yang Tuhan benci. Nah, hari ini saya ingin berfokus kepada salah satu firman sebagai contoh saja mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan hal-hal jahat. Ya, mari kita buka firman di dalam Galatia. Ya, Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 dan dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulangin. Ya, saya ulangin ini dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu hal-hal jahat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada segitu banyak, kalau nggak salah 18 hal yang dibahas tentang kejahatannya. Nah, kalau kita baca semua yang tulis list atau ada tulisan tentang kejahatan. Sebagai contoh,
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Roma 1 ayat 22 sampai 31, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dan selainnya. Kita mungkin menemukan lebih dari 50 hal yang terjadi jahat, yang ternyata jahat. Ya, makanya firman Tuhan berkata supaya kita tidak ambil bagiannya atau terlibat di dalam kejahatan itu. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata itu? Kenapa firman Tuhan berkata sampai jangan terlibat? Atau kenapa firman Tuhan berkata jauhilah yang jahat? Kenapa? Karena kejahatan itu tidak membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Malahan itu akan membawa Anda kepada kerajaan iblis. Ingat, ada 2 macam kerajaan. Kerajaan Allah sama kerajaan iblis. Pilihan ada di dalam tangan kita. Ya. Tetapi kita harus sadar. Dan sekarang disadarkan kembali lagi bahwa segala kejahatan akan membawa kita kepada kerajaan setan. Ya, Anda tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kadang-kadang saya terheran-heran di mana orang berkata, ya, mereka hidup dalam hal jahat, tetapi mereka tetap percaya. Ya, itu bagi saya sesuatu yang sangat amat aneh, bahwa mereka tetap percaya bahwa mereka dapat masuk di dalam surga. Nah, ini harus bertobat. Bertobat artinya berbalik dari yang jahat. Jadi kalau Anda terlibat dalam apa yang tadi kita sudah sampaikan, ya, kebencian, ya, kita lihat kepada amarah dan lain-lainnya. Kalau kita terlibat dalam hal begitu, hari ini saya arahkan Anda bertobat. Kenapa? Ya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita nggak tahu kapan kita mati. Hari ini bisa mati just like that. Seperti begitu saja. Ya, kita jalan-jalan tiba-tiba ketabrak mobil, mati. Atau kita ya bisa aja lagi asik-asik tiba-tiba jatuh. Kena serangan jantung, mati. Kita tidak tahu kapan, jam berapa kita akan mati. Yang penting kita benar-benar mempersiapkan diri untuk pada saat kita mati. Ya, kalau belum dipanggil Tuhan, belum diangkat sama Tuhan, ya, kalau belum sampai ke angkatan Tuhan, kita sudah mati, ya, kita tetap bertemu dengan Kristus karena kita mati di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, apa yang kita baca itu sesuatu yang sangat amat penting untuk kita diingatkan, untuk kita merenungkan, untuk kita mempelajari dan untuk kita melakukan. Ya, jangan cuma mengaku tetapi tidak mau berbalik. Makanya penting sekali untuk kita benar-benar bertobat. Ya, seperti pada waktu umatnya bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, bertobat. Ya, bertobat. Berikan dirimu dibaptis dan terimalah Roh Kudus. Jadi itulah harus kita sadarkan dalam seluruh aspek kehidupan kita bahwa Tuhan selalu meminta supaya kita bertobat. Bukan berobat, tapi bertobat, berbalik 180 derajat. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan main api. Jangan pikirkan, oh aku lakukan ini semua yang jahat dulu. Ya, nanti kalau aku mau mati aku minta ampun, aku minta Tuhan. Sekali lagi, tadi saya sudah bilang, kita tidak tahu kapan waktunya, RIP dalam bahasa Inggrisnya, atau almarhum dalam bahasa Indonesia. Ya, mari kita benar-benar menyelidiki hati kita supaya tahu apakah ada kejahatan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa Bapa, biar Engkau selidiki hati kami terus Bapa.
Saya sering bertanya ini, saya sering mendoakan ini Tuhan. Karena saya percaya itu adalah satu hal yang kami boleh minta supaya kami akan dibenarkan, dipulihkan, disucikan, dikuduskan. Supaya tidak ada kejahatan di dalam hati kami pada waktu Engkau bertemu dengan kita. Untuk itu Bapa, tolong selidiki hati kami, ungkapkan semua yang tidak berkenan. Kami tahu kami memperoleh Roh Kudus untuk menginsafkan semua dosa Tuhan. Termasuk kejahatan-kejahatan yang kami lakukan yang tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hari ini kami minta ampun terhadap Engkau. Dan Engkau mengampuni kami. Pulihkan kami Tuhan. Lepaskan kami dari yang jahat. Ya, buat kami berbalik dari yang jahat dan berfokus kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu jangan berjalan di dalam kejahatan. Terlepas dari semua kejahatan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Maju bersama Yesus. Maju. Mengalami Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Amin. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.